Halo, kenalin ini nenekku. Sekarang usianya 78 tahun. Nenek bilang dia suka ngerasa mulutnya kering dan susah makan makanan keras karena beberapa giginya sudah hilang. Nah, kalau ini Eyanti udah tua, giginya tinggal 2. Setahun ini Eyanti udah nggak bisa makan enak dan cuma bisa makan bubur. Tahukah kamu, di Indonesia, lebih dari 50% lansia memiliki masalah gigi dan mulut, dan hanya 6% diantaranya yang mendapatkan perawatan oleh dokter gigi. Sebenarnya, apa sih lansia itu? Lanjut usia, atau biasa disingkat sebagai lansia, menurut WHO, dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, usia pertengahan atau middle age, yaitu kelompok 45-59 tahun. Kemudian ada lanjut usia atau elderly, yaitu usia 60-74 tahun. Yang ketiga ada lanjut usia tua atau old, yaitu antara 75 tahun sampai 90 tahun. Dan usia sangat tua atau very old, yaitu di atas 90 tahun. Pada lansia terjadi beberapa perubahan seiring bertambahnya usia. Pertama, terdapat perubahan fungsi kelenjar air liur. Semakin bertambahnya usia, pembentukan air liur semakin menurun. Karena jumlah air liur yang sedikit, mulut dan bibir dapat menjadi terasa kering, sakit, dan rentan terhadap infeksi. Selain itu, proses mengunyah dan menelan menjadi sulit, sehingga dapat menurunkan asupan nutrisi. Selain itu, lansia dengan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan hipertensi berisiko mengalami perubahan komposisi dan penurunan produksi air liur. Perubahan yang kedua yaitu penurunan fungsi motorik. Pada lansia, fungsi motorik ketika mengunyah, menelan, dan berbicara akan mengalami penurunan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena merupakan prasyarat dalam fungsi mengunyah yang baik dan mempengaruhi kita dalam pemilihan makanan dalam pemenuhan asupan gizi. Berbagai kondisi rongga mulut yang tidak sehat dapat menyebabkan status gizi yang tidak memadai, termasuk kehilangan gigi, nyeri, dan ketidaknyamanan yang terkait dengan karies, penyakit periodontal, dan gigi tiruan yang tidak pas. Hilangnya gigi dapat mempengaruhi kapasitas pencernaan dan status gizi individu. Oleh sebab itu, kondisi gigi dan mulut berperan dalam asupan nutrisi, terutama pada lansia. Gizi yang cukup merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Di sisi lain, nutrisi yang tidak memadai dapat mempercepat degenerasi fisik dan mental. Kesehatan mulut yang buruk juga dapat menjadi faktor yang merusak status gizi dan kesehatan. Gangguan pada rongga mulut lansia juga dapat mempengaruhi kebiasaan makanan yang buruk. Contohnya, gigi yang lepas dan nyeri atau gigi tiruan yang tidak pas dapat menyebabkan berkurangnya keinginan atau kemampuan untuk makan. Maka dari itu, status gizi yang terganggu dapat semakin merusak keutuhan rongga mulut. Pola makan dan gizi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian kesehatan mulut dan manajemen lansia. Selain itu, lansia juga mungkin memiliki beberapa kebiasaan buruk, yang mana kebiasaan ini harus dihindari untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kebiasaan buruk yang pertama yaitu kurangnya konsumsi air putih. Kurangnya konsumsi air mineral atau air putih dapat menyebabkan dehidrasi. Lansia merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kondisi dehidrasi karena perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Kondisi ini juga diperparah karena menurunnya fungsi organ seperti ginjal. Orang tua dengan penyakit sistemik juga sering kali mengonsumsi obat-obatan yang dapat memperparah kondisi ini. Kurangnya konsumsi air putih ini juga dapat mempengaruhi kondisi mulut. Misalnya, terjadi penurunan produksi air liur yang dapat memicu mulut kering dan bau mulut. Individu tersebut juga menjadi lebih rentan terhadap infeksi mulut dan tenggorokan, gigi berlubang, akumulasi plak, perasaan tidak nyaman atau perih di rongga mulut, dan gangguan fungsi lainnya. Yang kedua adalah merokok. Berdasarkan Riskesdas, ternyata di atas 20% dari lansia memiliki kebiasaan merokok,
dengan rata-rata jumlah batang rokok lebih dari 10 batang per hari. Kebiasaan merokok ini menjadi faktor resiko dari permasalahan gigi dan mulut, seperti gigi berlubang, penyakit gusi, dan bau mulut. Apabila seseorang merokok, air liur akan menjadi asam karena sistem pada air liur dirusak oleh komponen rokok. Kandungan tembakau dalam rokok juga terbukti dapat menyebabkan kanker mulut. Yang ketiga adalah kebiasaan minum minuman beralkohol. Kebiasaan minum alkohol pun juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut lansia, di mana di dalam mulut terdapat bakteri baik yang menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Namun, ketika seseorang sering mengonsumsi alkohol, bakteri baik akan melemah dan dapat menyebabkan berbagai masalah pada gigi dan mulut. Selain itu, alkohol juga dapat mengiritasi permukaan mulut. Baik, Nek. Kek, kira-kira apakah materinya sudah dimengerti? Paham. Yang ngerti. Ingat, memperhatikan perubahan yang terjadi serta menghindari kebiasaan buruk dapat membantu dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut lansia untuk mendukung asupan nutrisi dan kualitas hidup yang lebih baik. Ayo jaga kesehatan gigi dan mulutmu untuk masa tua yang bahagia dan sehat.